Kira, cepet. Lama banget sih. Iya sabar dong, tasku berat nih. Ya, namaku Akira. Orang-orang memanggilku Kira. Dan perempuan yang memanggilku tadi itu Lea, sahabatku. Pada waktu itu sekolah kami sedang libur panjang. Aku berencana untuk pergi muncak bersama Lea, dan Lea pun setuju. Sabtu, sekitar jam 1 siang, kami berangkat ke suatu gunung di daerah Majalengka menggunakan mobil pribadi milik Lea. Setelah hampir 3 jam kami hanya duduk di kursi mobil, akhirnya kami tiba di daerah tersebut pada pukul 5 sore kurang 20 menit. Aku langsung menurunkan barang-barang dan memindahkannya ke base camp. Tak lupa aku juga mengecek isi ulang tasku, barangkali ada yang ketinggalan. Tapi untungnya aman. Sedangkan Lea, dia mengurus pendaftaran SIMAKSI. Karena hari sudah sore dan kami cukup lelah, akhirnya kami memutuskan untuk mulai mendaki besok saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan subuh dari masjid yang tidak terlalu jauh dari tempat kami tidur. Aku langsung membangunkan Lea untuk segera melaksanakan sholat subuh bersama. Tapi kami memilih untuk sholat di base camp saja, karena pada saat itu hanya ada sedikit orang yang pergi ke masjid. Setelah sholat, kami memakan sedikit cemilan agar tidak lapar saat mendaki. Aku membawa carrier yang berisi 1 tenda, 1 jas hujan, 1 hemok, 1 liter air, dan 1 sleeping bag, serta 1 tas kecil yang berisi obat-obatan. Lea membawa carrier yang berisikan peralatan masak, logistik, 1 liter air mineral, 1 jas hujan, 1 sleeping bag, dan tali webbing. Tentu saja karena masih gelap dan dingin, kami memakai hand lamp, jaket, dan sarung tangan. Kami mulai mendaki. Pos 1, 2 kami lewati dengan lancar dan aman-aman saja. Sampai di pos 2, Lea merasa lelah. Akhirnya aku memutuskan untuk break sebentar dan kemudian melanjutkan pendakian. Udah 30 menit nih, gimana? Mau lanjut? Iya, ayo. Kami melanjutkan perjalanan dengan sedikit candaan agar lebih seru. Hehe. Pos 3 dan 4 pun kami masih biasa-biasa saja. Kami juga mendaki dengan santai saja kok, karena saat itu masih pagi, belum terlalu siang. Saat sedang asyik bercanda, Lea berkata, Pagi-pagi begini, kira-kira ada makhluk yang lewat nggak ya? Hahaha. Aku dengan spontan menjawab, Hush, nggak boleh ngomong gitu, jaga mulut kamu, Le. Lanjut ke perjalanan, hari sudah mulai siang. Terik matahari mulai bisa dirasakan, dan kami sudah berada di pos 6. Aku melihat jam yang melekat di pergelangan tanganku. Ternyata sudah pukul 12 lebih 10 menit. Le, kita break dulu nih, udah lewat jam 12, kita sholat. Oke sip, sekalian kita masak, aku lapar. Aku setuju. Jujur saja aku pun merasa lapar pada saat itu, karena subuh tadi hanya memakan sedikit cemilan. Aku membangun tenda dan Lea menyiapkan air untuk berwudu. Selesai sholat, Lea menyiapkan peralatan masak, sedangkan aku membuat 2 cangkir kopi panas. Kami hanya memasak 2 bungkus mie instan dan memakannya bersama. Saat kami sudah selesai makan dan sedang bersantai, tiba-tiba Lea seperti terkejut dan terlihat seperti ketakutan. Aku yang heran pun bertanya padanya. Le, kamu kenapa? Gak apa-apa, ayo lanjut jalan, aku udah gak betah di sini. Aku hanya mengiyakan saja ajakan Lea tersebut, membereskan barang-barang dan melanjutkan perjalanan. Pada saat perjalanan tersebut, aku agak sedikit heran mengapa Lea terus saja tersandung atau terjatuh sampai-sampai pergelangan kakinya keseleo, yang mengharuskan aku untuk memapahnya. Dan lebih anehnya lagi, saat perjalanan tersebut, Lea hanya menunduk dan tidak berani menengok kanan kiri
bahkan ke depan sekalipun. Dia hanya diam dan menunduk saja, sangat berbeda dari awal pendakian. Baru saja kami jalan kurang lebih 40 menit, Lea yang sedang aku papah pun entah bagaimana caranya, dia jatuh berguling-guling ke bawah. Padahal saat itu trek yang kami lewati kering dan tidak terlalu terjal. Untungnya dia diberhentikan oleh sebatang kayu pohon yang cukup besar. Aku panik karena Lea jatuh cukup jauh. Aku langsung menyusulnya dengan cepat dan aku sempat terpleset karena tali sepatuku terinjak. Lea pingsan dan banyak luka-luka di tubuhnya, terutama tangan dan kaki, karena tergores oleh beberapa bebatuan dan ranting pohon yang ada di sekitaran. Aku menangis dan bingung ingin meminta tolong pada siapa. Sinyal pada saat itu sangat buruk. Mau turun ke base camp untuk meminta bantuan pun tidak mungkin, karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke bawah, dan tidak mungkin aku meninggalkan Lea sendirian. Aku berusaha membangunkan Lea dengan minyak kayu putih yang kubawa di tas kecilku. Namun Lea tetap tak sadar. Aku hanya bisa berdoa dan berharap pada pendaki lain yang lewat. Sampai hari pun sudah mulai gelap. Mbak, butuh bantuan. Terdengar suara berat yang sepertinya itu suara kakek-kakek. Benar saja, saat aku menoleh ke belakang, entah dari mana kakek-kakek itu muncul. Aku agak sedikit kaget, karena kakek itu sama sekali tidak memakai pakaian mendaki. Tapi aku juga bersyukur karena ada orang. Iya kek, teman saya pingsan. Bisa tolong bantu saya untuk meminta bantuan ke bawah? Baiklah, mari saya antar. Panggil saja saya Mbah. Baik Mbah, terima kasih. Akhirnya aku dibantu dengan sosok kakek-kakek itu membawa Lea ke bawah. Lea langsung dibawa oleh pihak base camp untuk ditangani. Sementara itu, aku diajak berbincang oleh kakek tersebut. Terima kasih banyak Mbah sudah mau membantu saya dan teman saya. Sama-sama. Hahaha. Sebenarnya yang membuat temanmu seperti itu adalah saya. Selama di perjalanan dia diganggu oleh makhluk asli sini. Itu adalah akibat bila tamu sompral masuk wilayah baru. Jaga perilakumu, baik lisan maupun fisik. Bacalah basmalah dan alhamdulillah selalu. Jawabnya yang membuat aku sangat terkejut. Iya Mbah, maafkan perbuatan teman saya. Akan saya sampaikan pesan ini padanya. Sekali lagi terima kasih dan maaf. Dan entah bagaimana sosok kakek tersebut menghilang seperti cahaya yang sangat terang. Saat itu juga aku sangat bersyukur karena diberi teguran yang kecil dan bisa kembali dengan selamat. Dia berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi dan memperbaiki perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya.